Ketika mendengar tentang negara ini, sebagian besar orang pasti akan teringat tentang delta Sungai Gangga, yang merupakan delta terbesar di dunia atau harimau benggala yang terkenal berkeliaran di pedesaan. Sebagian lainnya mungkin mengenal Bangladesh sebagai eksportir garmen terbesar kedua di dunia. Lalu, bagaimana dengan populasi masyarakat di sana? Oleh karena letaknya yang berada di Asia Selatan, orang-orang pasti beranggapan bahwa Bangladesh memiliki populasi yang besar, terlepas dari ukuran wilayahnya yang kecil. Luas wilayah Bangladesh mencakup sekitar 148.000 km persegi. Wilayah ini masih lebih kecil daripada Tunisia yang mencapai 163.000 km persegi dan negara bagian Loa. Faktanya, populasi Bangladesh mencapai 163 juta jiwa. Angka ini merupakan jumlah yang cukup fantastis. Dengan jumlah sebanyak itu, populasi Bangladesh bahkan mengalahkan populasi penduduk di Rusia, negara terbesar di dunia, yang luas wilayahnya mencapai 17 juta kilometer persegi. Hal ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Bangladesh. Bangladesh dinobatkan sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 1.200 jiwa per kilometer persegi. Jumlah tersebut merupakan 3 kali lipat lebih padat dibanding negara tetangganya, India. Satu-satunya yang dapat menjelaskan bagaimana bisa Bangladesh dihuni oleh populasi sebanyak ini, yaitu dengan menjelajahi wilayahnya. Pada tahun 1971, Bangladesh dikenal dengan sebutan Pakistan Timur. Meskipun mereka berbagi wilayah yang sama dengan Pakistan, keduanya memiliki latar budaya yang berbeda. Para penduduk suku Bengali merasa bahwa mereka sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Di tahun yang sama, Pakistan Timur berhasil memenangkan kemerdekaannya dari Pakistan berkat bantuan pasukan India. Sejak saat itu, mereka berganti nama baru menjadi Bangladesh. Awalnya, negara baru ini sempat mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan banyak penduduknya berjuang mati-matian demi memenuhi kebutuhan. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi lonjakan pertama dalam pertumbuhan penduduk di Bangladesh. Faktor kemiskinan mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk yang makin tinggi. Hal ini didasari oleh kemungkinan penduduk dalam mendapatkan informasi terkait program keluarga berencana sangat minim. Sedangkan masih banyak penduduk yang meyakini bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Kehadiran anak juga dipandang sebagai masa depan yang dapat mensejahterakan orang tua hingga kakek neneknya. Pada saat itu, populasi penduduk Bangladesh sudah mencapai 65 juta jiwa, masih terus meroket. Faktanya, lebih dari 90% dari populasi tersebut merupakan seorang Muslim. Dalam hal ini, implikasi budaya merupakan salah satu upaya yang penting dalam memahami lebih dalam mengenai latar belakang banyaknya populasi penduduk di Bangladesh. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam budaya Islam. Utamanya yaitu sosok ibu sebagai kaum wanita yang mampu melahirkan keturunan. Di dalam Islam, anak-anak merupakan makhluk suci, sehingga memiliki sebuah keluarga yang besar dengan 3 hingga 4 orang anak menjadi sebuah berkat bagi umat muslim di Bangladesh. Mereka meyakini bahwa semakin banyak anak, maka kehidupan mereka akan semakin bahagia dan sejahtera. Seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja, dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu." Di Bangladesh, firman tersebut sangat diyakini. Mereka percaya bahwa semakin banyak anak tidak hanya mencerminkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, namun dapat sekaligus menjadi jaminan hari tua, serta mencerminkan harkat dan martabat keluarga. Ketika angka kelahiran semakin turun sedikit demi sedikit, umat muslim di Bangladesh masih tidak menyadari perlunya pembatasan yang ketat terhadap jumlah anak-anak dalam satu keluarga. Mengingat mereka memandang anak-anak sebagai berkat dan aset berharga, jumlah keluarga besar di Bangladesh tetap konsisten selama tahun 70-an, 80-an, dan 90-an.
Puncaknya pada tahun 1980, rata-rata angka kelahiran pada setiap wanita di Bangladesh mencapai 5 hingga 6 anak. Namun demikian, budaya Muslim di Bangladesh bukan menjadi satu-satunya alasan dibalik angka populasi yang tinggi di Bangladesh. Bangladesh dan India berbagi wilayah delta Sungai Gangga yang merupakan delta terbesar di dunia. Sekitar 135 juta jiwa tinggal di atas delta ini, dan sekitar 300 juta jiwa lainnya bergantung pada pertanian yang berada di wilayah delta tersebut. Sejak dulu, wilayah delta memang selalu menarik masyarakat yang berasal dari area kurang subur agar mereka dapat memanfaatkan peluang bertani dan bercocok tanam di sana. Delta Sungai Gangga merupakan salah satu wilayah tersubur di dunia. Sejak tahun 1970, sebagian besar ekonomi Bangladesh bergantung pada sektor pertanian gandum dan padi, serta sektor pertanian. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani, memiliki banyak tenaga kerja yang sehat menjadi hal yang sangat penting, sebab kegiatan bertani membutuhkan banyak tenaga yang sangat mungkin untuk didapatkan dari anak-anak atau kaum muda dengan usia yang lebih produktif. Sebuah keluarga yang beranggotakan 6 atau 7 orang akan menghasilkan lebih banyak daripada sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang. Terlebih lagi, pekerjaan bertani merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ada ladang yang harus dibajak, benih yang harus ditanam, tunas yang harus dipelihara, serta ternak untuk diberi makan dan dipelihara. Segera setelah anak-anak mencapai umur yang dianggap mampu, mereka langsung diminta untuk bekerja, entah menggali, membajak, memetik, atau menanam. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Bangladesh sangat mengandalkan ekspor dan pendapatan mereka dari sektor pertanian. Pada titik ini, anak-anak bukan hanya diandalkan sebagai tenaga kerja, namun juga berkewajiban menghidupi orang tuanya di masa tua mereka. Bagi mereka yang memiliki anak lebih, kehadiran anak-anaknya sekaligus menjadi jaminan apabila mereka jatuh sakit. Pola pemikiran seperti ini terus diterapkan dari generasi ke generasi. Kedua faktor tadi merupakan latar belakang adanya populasi penduduk yang sangat besar di Bangladesh. Berawal dari alasan untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi, hingga adanya pengaruh nilai budaya dan tuntutan ekonomi. Sejak awal tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an, populasi penduduk Bangladesh bergerak secara stabil dengan pertambahan stagnan sebesar 2% tiap tahunnya. Menariknya, angka pertumbuhan ini sebanding dengan tingkat urbanisasi di Bangladesh. Dengan banyaknya perpindahan penduduk ke kota, pertumbuhan penduduk menjadi terus stabil. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan agama bukanlah faktor pendukung ekonomi pertanian, melainkan hanya sekedar memberikan pengaruh pada keberlangsungan sektor tersebut. Sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaannya, Bangladesh menjadi salah satu bagian dari sejarah kesuksesan Asia Selatan. Mereka memanfaatkan populasi penduduk mereka untuk mendukung performa ekonomi yang sampai saat ini terus berkembang. Bangladesh berhasil melewati masa di mana 90% penduduknya mengalami kemiskinan pada tahun 1971, hingga menjadi negara dengan penghasilan per kapita lebih tinggi daripada lawan lama mereka, Pakistan. Nilai mata uang Bangladesh kini mencapai $2.000 Amerika, lebih mahal daripada nilai mata uang Pakistan yang baru mencapai $1.190 Amerika. Seiring dengan sebagian besar populasi yang masih bekerja di sektor pertanian, sebagian lain dari populasi Bangladesh yang dipindahkan ke kota mulai berkontribusi dalam industri garmen yang besar, yang merupakan eksportir terpenting di negara tersebut. Bangladesh masih terus menarik investor asing dan mulai fokus ke industri teknik. Besarnya angka populasi di Bangladesh faktanya sangat menguntungkan bagi negara. Terlebih lagi, apabila populasi yang besar tersebut merupakan populasi yang terpelajar. 74% orang dewasa di sana merupakan populasi terpelajar dengan angka pertumbuhan sekitar 6%. Selain itu, Bangladesh merupakan negara yang relatif baru, namun berhasil menunjukkan sumber daya dan keuletan mereka yang luar biasa. Populasi suatu negara merupakan sumber daya yang paling berharga.